Eka Jausa selaku dosen pengampu mata kuliah anatomi di Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. Bersama asisten dosen anatomi, saya Triswarno Tegal. Saya Satria Dinugraha. Hari ini kami akan menjelaskan tentang anatomi orbita. Hari ini saya akan menjelaskan ostium atau pertulangan yang membentuk dinding orbita. Ada 7 tulang pembentuk dinding orbita. Yang pertama adalah os frontal, os penoid. Di bagian lebih dalam terdapat os ethmoidalis, os palatina di bagian dasar, os maxilla, dan os zygomaticum. Lalu selanjutnya terdapat margo atau pinggiran-pinggiran dari dinding orbita. Margo yang pertama adalah margo supraorbitalis atau margo bagian atas orbita, margo infraorbitalis atau bagian bawah orbita, margo medial yang terdapat ke bagian tengah tubuh, dan margo lateral yang ke arah luar tubuh. Selain margo terdapat pula fasies atau permukaan-permukaan. Permukaan yang pertama adalah permukaan superior, permukaan inferior, permukaan medial, dan permukaan lateral. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait lapisan-lapisan mata dan komponen mata. Lapisan mata dibagi menjadi 3 lapis. Lapisan bagian luar atau lapisan fibrosa terdiri dari kornea, bagian transparan, dan di sekeliling kornea ada yang berwarna putih yaitu lapisan sklera. Selanjutnya, lapisan tengah yaitu lapisan vaskuler itu terdiri dari corpus ciliaris, kemudian bagian iris, dan bagian koroid. Bagian ini disebut dengan lapisan vaskular karena di bagian koroid ini terdapat pembuluh darah. Selanjutnya, lapisan dalam. Lapisan dalam ini berisi bagian retina. Selanjutnya, pada komponen-komponen bola mata, bagian terluar itu ada kornea. Di bagian kornea ini merupakan lapisan bening yang merefraksikan mata. Selanjutnya, di bagian sekitar kornea itu ada sklera. Sklera ini adalah bagian yang berwarna putih. Kemudian masuk ke bagian dalam, ini ada bagian iris. Di bagian iris ini berfungsi untuk mengubah ukuran diameter pupil dan berfungsi untuk memberi warna pada mata. Selanjutnya, di antara kornea dan bagian iris itu ada aqueous humor. Aqueous humor ini berisi cairan yang berfungsi untuk menutrisi bagian kornea mata. Dihasilkan oleh badan ciliaris. Selanjutnya, di bagian belakang dari iris itu ada bagian pupil. Bagian pupil ini berfungsi untuk mengatur intensitas cahaya yang masuk ke dalam mata. Selanjutnya, di bagian pinggiran dari pupil itu ada badan ciliaris. Badan ciliaris ini tempat produksi dari aqueous humor. Kemudian ada bagian tengah di belakang dari pupil, ini merupakan lensa. Lensa ini berperan untuk refraksi selama akomodasi. Di bagian lensa ini juga berfungsi untuk agar bayangan yang ditangkap oleh mata jatuh tepat di bagian retina. Selanjutnya, di bagian pinggiran dari lensa ini ada namanya ligamentum suspensorium. Ligamentum ini berfungsi untuk mengatur pergerakan lensa, yaitu mencembungkan atau memipihkan agar bayangan dapat difokuskan jatuh di bagian retina. Selanjutnya, di belakang dari lensa itu ada namanya aqueous humor, vitreous humor. Vitreous humor ini berisi suatu cairan yang berfungsi untuk mempertahankan bola mata agar bentuknya tetap seperti semula. Selanjutnya, di bagian belakang dari aqueous humor yang berwarna kuning ini adalah retina. Retina ini dibagi menjadi 2, yaitu makula dan kokea. Makula dan kokea ini merupakan tempat yang sensitif terhadap ketajaman penglihatan. Jadi ketika bayangan masuk ke dalam lensa kemudian jatuh pada retina, akan difokuskan untuk masuk ke bagian nervus opticus. Selanjutnya, di bagian pinggiran ini yang berwarna pink ini merupakan koroid. Di bagian koroid ini, yang bagian lapisan tengah ini berisi pembuluh darah.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait muskulus pada bagian mata. Muskulus pada bagian mata itu ada 4 muskulus rectus, yaitu muskulus rectus superior, muskulus rectus inferior, muskulus rectus lateral, dan muskulus rectus medial. Muskulus rectus medial berfungsi untuk pergerakan abduksi, yaitu pergerakan bola mata ke arah medial. Kemudian muskulus rectus lateralis berfungsi untuk gerakan abduksi, yaitu pergerakan bola mata ke arah lateral. Muskulus rectus superior itu berfungsi untuk pergerakan elevasi, yaitu pergerakan bola mata ke arah atas. Muskulus rectus inferior berfungsi untuk pergerakan depresi, yaitu pergerakan bola mata ke arah bawah. Selanjutnya ada 2 muskulus oblikus, yaitu muskulus oblikus superior dan muskulus oblikus inferior. Muskulus oblikus superior berfungsi untuk pergerakan intorsi, yaitu pergerakan bola mata berrotasi ke arah medial. Kemudian muskulus oblikus inferior itu pergerakan secara ektorsi, yaitu pergerakan bola mata ke arah lateral atau temporal. Selain itu, ada muskulus levator palpebra superior berfungsi untuk menggerakkan palpebra ke arah elevasi atau ke arah atas. Baik, selanjutnya ada 2 muskulus oblikus, yaitu muskulus oblikus superior dan muskulus oblikus inferior. Muskulus oblikus ini berfungsi untuk menggerakkan bola mata berputar. Muskulus oblikus superior berfungsi untuk pergerakan intorsi, yaitu pergerakan bola mata ke arah medial atau nasal. Kemudian muskulus oblikus inferior yaitu berfungsi untuk pergerakan ektorsi, yaitu pergerakan bola mata ke arah lateral atau ke arah temporal. Selain itu, ada muskulus levator palpebra superior yaitu berfungsi untuk elevasi palpebra, yaitu pergerakan palpebra ke arah atas. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan untuk vaskularisasi dari okuli atau dari bola mata kita. Yang pertama itu jadi cabang dari vaskularisasi atau pembuluh arteri untuk okuli itu dimulai dari arteri karotis interna yang kemudian nanti bercabang menjadi arteri ophthalmica yang ini merupakan arteri pembuluh darah penyuplai terbesar. Nanti ini akan bercabang lagi. Jadi ini merupakan arteri karotis interna yang nanti akan jadi circulus Wilsii. Yang terus ini ada yang kecil ini merupakan arteri ophthalmica. Nah, nanti ini akan membagi cabang, ada beberapa. Jadi ini yang paling kelihatan. Ini ada arteri supratrochlearis, ini ada arteri supraorbitalis. Terus ada di dalam itu berjalan bersama dengan nervus opticus atau nervus kedua, itu ada arteri sentralis, dan kemudian ada juga arteri lacrimalis yang guna menyuplai vaskularisasi ke aparatus lacrimal. Nah, baik, untuk pembuluh darah balik atau pembuluh vena itu dia ada vena ophthalmica yang superior yang di atas dan yang inferior. Nah, untuk di phantom ini tidak terlihat, cuman dia itu jalannya hampir sama dengan arteri supraorbital. Untuk yang vena ophthalmica yang superior itu nanti akan bermuara ke sinus cavernosus, dan untuk yang vena ophthalmica yang inferior atau yang bawah, dia itu nanti berada di atas dari sinus maxillaris yang akan kembali ke plexus venosus pterygoideus. Nah, itu untuk pembuluh vaskularisasi dari orbita dan rongga orbita. Nah, kita akan masuk ke inervasinya. Untuk inervasi utama yang kita tahu untuk penglihatan itu ada nervus opticus atau saraf kranial kedua. Jadi di sini dia itu terlihat di sini. Ini merupakan chiasma opticus. Nah, chiasma opticus ini nanti dia lewat, dia akan masuk ke canalis opticus di sini. Ini yang lebih jelasnya. Ini merupakan nanti
lanjutan dari chiasma opticus untuk yang bagian sisi sinistra, ini untuk yang dextra. Nah, itu untuk penglihatan. Kalau untuk yang tadi sudah dijelaskan otot-otot dari orbital atau ekstraorbital yang tadi sudah dijelaskan teman saya Adi, itu ada beberapa nervus cranialis lainnya. Yang pertama itu ada nervus oculomotorius, bisa dilihat di sini yang paling medial. Berikut. Ini nanti akan mempersarafi dari 3 musculus rectus superior, inferior, dan juga yang medial, dan serta 1 musculus obliquus untuk musculus obliquus yang inferior. Nah, kemudian ada musculus troclear ini atau saraf kranial keempat. Ini dia yang ada di medial. Jadi ini oculomotorius, ini yang troclear, dan ini abducens. Yang troclear ini nanti dia mempersarafi dari musculus obliquus yang superior. Dan yang terakhir ini ada musculus ada nervus dari nervus abducens atau saraf kranial ke-6. Dia akan mempersarafi dari musculus rectus yang lateral. Nah, ada tambahan dari nervus oculomotorius, dia nanti akan mempersarafi ke musculus levator palpebra dan juga untuk musculus dilator dari pupil. Jadi nanti pada saat ada aktivitas parasimpatik, pada saat akan dilatasi, yang merupakan jaras motoriknya itu dari nervus oculomotorius. Nah, ada tambahan lagi, itu dia ada nervus trigeminal. Jadi nervus trigeminal ini kan kita tahu ada dibagi cabang, ada 3. Yang kita akan diskusikan di sini yaitu yang kita bahas nervus ophthalmica atau cabang yang pertama, di mana nanti nervus ophthalmicanya ini bercabang lagi menjadi nervus lacrimalis yang nanti akan mempersarafi dari aparatus lacrimal yang nanti akan kita bahas setelah ini. Mungkin cukup sekian untuk vaskularisasi dan inervasi dari bola mata. Baik, sekarang kita akan membahas untuk aparatus lacrimalis. Jadi aparatus lacrimalis ini dia terdiri dari nanti ada glandula lacrimalis hingga nanti sampai keluar di meatus nasi yang inferior, dibalik dari tongka nasi yang inferior. Nah, bisa kita lihat di sini. Ini kita lihat yang bagian sisi dextra. Di sini ada glandula lacrimalis yang letaknya itu dia superolateral dari orbita kita atau dari mata kita. Berarti dia ada di daerah sini. Ini ada glandula lacrimalis, di mana nanti dia ada pars orbital, ini yang bagian luar, dan ada juga ini yang dibatasi dengan ini dia pars yang palpebra. Nah, nanti dari glandula lacrimalis ini ada ductus excretorius, yang mana nanti akan lanjut ke sulcus conjunctiva. Sulcus conjunctiva ini merupakan kantong dibalik dari palpebra kita. Jadi dia ada yang superior dan ada yang inferior. Nah, setelah itu nanti dari sulcus ini ada yang dari atas, ada yang dari bawah, terkumpul sampai di sini. Di sini ada punctum lacrima. Ada punctum lacrima, ada yang superior dan juga ada yang inferior. Jadi ada 2 untuk setiap satu sisi dari bagian dari aparatus lacrima. Yang mana nanti itu tempat untuk mengumpulkan dari atau tempat jalur masuknya dari air mata ke bagian rongga hidung, kampung nasi lewat mana. Nanti ada lanjutan dari punctum lacrima ini, ada canaliculus. Canaliculusnya ini kayak saluran, ada yang canaliculus lacrimal superior dan canaliculus lacrimal yang inferior, yang nanti berkumpul di sulcus lacrimalis. Sulcus lacrimalis itu yang mana? Sulcus lacrimalis itu yang ini, di mana nanti ini akan lanjut ke ductus nasolacrimal yang nanti bermuara di meatus nasi inferior, di balik pongka nasi inferior kalau misalnya kita buka. Itu untuk aparatus lacrimalis. Baik, kita akan lanjut membahas dari muara atau sistem dari pembuangan untuk aqueous humor. Jadi bagaimana sirkulasi aqueous humor. Tadi sudah dijelaskan sedikit oleh teman saya Adi, kalau dari mustul atau corpus ciliaris atau itu lanjutan dari koroid yang berada di kamera oculi posterior yang ini di sini, dia itu nanti kan corpus ciliaris itu terbagi jadi 2, ada musculus ciliaris dan juga ada processus ciliaris.
processus ciliaris tadi yang mengikat dengan lensa untuk ligamentum suspensorium, dan di situ juga dihasilkan aqueous humor yang tadi sudah disebutkan oleh Adi. Nah, aqueous humor ini merupakan cairan tadi memberikan nutrisi khusus untuk lensa dan kornea. Kenapa? Karena lensa dan kornea ini merupakan organ avaskuler. Jadi, apabila adanya vaskuler pada lensa ataupun kornea akan mengganggu dari refraksi cahaya. Nah, sehingga adalah aqueous humor guna untuk memberikan nutrisi pada lensa dan pada kornea. Nah, pada saat dihasilkan itu berada dari kamera oculi posterior atau di belakang dari iris. Nah, nanti akan lewat pupil untuk menuju ke kamera oculi anterior. Nah, untuk memenuhi kamera oculi anterior. Nah, di nanti pembuangannya itu ada 2 jalur. Yang paling konvensional atau 90% itu dia lewat dari kanalis clamp. Yang biasa kita tahu itu dia ada di ujung. Di sini mungkin nggak kelihatan, dia ada lubang kecil, nanti akan terisi trabekular, ada 25-35 kanal guna untuk menyaring, di mana nanti kanalis clamp ini dia akan diteruskan ke vena episclera yang nanti akan untuk pembuluh darah balik. Nah, itu kanalis clamp ini ada di sudut iridocornealis. Jadi itu sudut sempit antara dari iris, lanjutan dari iris dan kornea. Nah, kalau untuk yang 10% tadi itu dia di ruangan suprachoroidalis. Ruangan suprachoroidalis itu 10% selain daripada kanalis clamp, dan itu nanti langsung akan balik ke pembuluh darah balik. Nah, kenapa kita perlu tahu ini? Karena akan ada gejala klinis seperti glaukoma. Itu yang nanti akan ada 2 jenis glaukoma, ada yang glaukoma terbuka dan tertutup. Maksudnya apa? Pada saat glaukoma terbuka, berarti pada saat hanya ada gangguan di kanalis clamp. Jadi kanalis clamp yang ada di sudut iridocornealis di sini itu dia terganggu, namun produksi dari aqueous humor ini tetap berjalan, sehingga bilik mata depan ini yang akan penuh terlebih dahulu biasanya. Jadi dia akan melakukan tekanan yang mundur ke belakang ke kamera oculi posterior, yang kemudian akan menekan bagian dari bilik mata di bagian belakang. Ini dinamakan glaukoma terbuka atau biasa juga disebut glaukoma kronik. Ini untuk klinisnya. Dan kalau glaukoma akut atau glaukoma tertutup, ini biasanya akibat dari penyempitan sudut dari sudut iris yang tadi sudah sempat saya bilang, iridocornealis, sudut antara iris dengan kornea itu yang sangat sempit, atau biasanya kalau misalnya kita bilang bilik mata depan yang dangkal. Nah, jadi pada saat itu karena tertutup dan juga lensa di sini dia menutup dari pupil yang ada di sini, lensa, jadi ada lensa mata kita ini menutup, sehingga cairan dari aqueous humor itu tidak laju ke depan. Dia akan mengisi di bagian belakang yang atau hanya di kamera oculi posterior, yang nanti secara langsung untuk gejalanya ini lebih parah. Kenapa? Karena akan bersifat mendadak daripada glaukoma terbuka. Jadi itu untuk perbedaan glaukoma terbuka dan tertutup, dan tentunya kita membahas atau mengetahui tentang jalur dari sirkulasi aqueous humor.